Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur semuanya, kali ini saya akan mereview cara menggunakan setrika uap Philips GC1418 ya. Ada baiknya setiap kita menggunakan barang elektronik atau peralatan rumah tangga itu kita membaca buku petunjuk atau manual guide-nya terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menghindari salah menggunakan atau salah pemakaian seperti itu ya, karena setiap pasti ada petunjuknya, kita hendaknya membaca terlebih dahulu. Oke, sebelumnya jangan lupa like and subscribe, tekan tombol merahnya ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi atau yang mengenai setrika ini. Ini tombol knop untuk menyetel tingkat panas. Ini untuk mengisi tangki air. Ini nozzle yang menyemprotkan air. Ini tombol untuk menyemprotkan air. Ini tombol untuk menghembuskan uap lebih banyak. Ini ada switch ya. Ini kalau switch paling kiri ini untuk mode menyetrika tanpa uap, jadi tanpa menggunakan uap, jadi seperti setrika pada umumnya, seperti setrika biasa. Kalau yang ini kita satu, ini mode uap 1. Mode uap 1 ini kita menggunakan setrika mode uap di tingkat kepanasan yang titik 1 sampai dengan 2. Dapatnya itu. Untuk kanan lagi ini mode uap yang lebih banyak. Yang paling kanan kalau kita tahan itu untuk membersihkan atau menguras tangki yang ada di atas elemen setrika ini untuk perawatan, jadi untuk membuang kerak-kerak yang ada di dalamnya ya. Oke, kita langsung saja. Terlebih dahulu kita isi tangki airnya. Mengisi tangki air kita hendaknya jangan melebihi batas maksimal atau sesuai ketentuan ya. Kenapa? Kalau melebihi batas maksimal nanti dikhawatirkan air bocor atau merembes keluar bodi. Ya ini ya, di sini ada petunjuknya batas pengisian air. Kita isi sesuai ketentuan. Nah, ini kita setel ke mode tanpa uap terlebih dahulu, mode setrika biasa. Kita colokkan ke listrik. Sebelum kita menggunakan ya, kita siapkan dulu sampai saya putar tombol ini yang paling maksimal supaya cepat siap. Ya, ini tunggu sampai lampu padam terlebih dahulu. Ya. Seringkali setrika ini orang salah menggunakan, jadi airnya itu dikira bocor, merembes keluar. Sebenarnya enggak. Sering saya jumpai itu hanya salah menggunakan. Jadi waktu menyimpan itu tangki harus kosong pertama. Kedua, posisi knop ini harus pada posisi tanpa uap paling kiri. Kalau ini ada airnya, posisi ini di posisi uap 1 ataupun 2 dan itu kita siapkan, nanti akhirnya air keluar merembes. Kenapa? Karena tombol ini untuk membuka katup air ke bawah, mengisi tangki yang ada di atas elemen, jadi akan turun secara perlahan. Nah, kita harus letakkan posisi ini pada tanpa uap waktu kita menyimpan ya. Kita tunggu sampai lampu ini padam. Oke, sudah padam. Nah, kita putar knopnya pada suhu yang kita butuhkan. Kita sesuaikan dengan bahan kain, katun, wool, linen, sutra dan sebagainya. Ada keterangannya di sini dan juga di buku petunjuk ya. Misal saya mode linen paling panas ya, ini. Jadi saya membutuhkan uap ini tak banyak ya, kita tunggu.
tanpa kita menombol yang ini, tombol menghembuskan uap ini, kalau knob ini kita posisikan pada mode uap 2, uap akan turun secara perlahan, uap 2 ataupun uap 1. Nah, itu uap akan turun secara perlahan. Nah, ini ya teman, turun akan keluar secara perlahan. Nah, ini. Nah, ini kan keluar secara perlahan tanpa kita menombol hembusan uap. Tapi sekiranya kita perlu tambahan uap, baru kita menekan tombol hembusan uap seperti ini. Nah, kita hendaknya tidak menekan tombol hembusan uap ini secara terus menerus. Kenapa? Nanti akhirnya akan keluar air. Kenapa? Karena air yang harusnya keluar menjadi uap itu belum menjadi uap, dia sudah, karena kita tombol terus menerus, keluar menjadi air, bukan berupa uap seperti itu. Jadi cukup secara periodik sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tekan terus menerus, contohnya seperti ini, nah dia akan bocor, keluar bukan uap tapi air. Nah, seperti ini. Nanti, oke. Nah, seperti itu. Terus untuk menggunakan untuk perawatan, kita 2 minggu sekali atau sesuai kebutuhan, kita hendaknya menggunakan fungsi caulk and clean atau membersihkan tangki biar kerak-kerak yang ada di atas elemen di dalam tangki ini keluar. Ya, caranya kita tahan seperti ini. Kita tahan, kita goyangkan selika ini pelan-pelan biar air yang turun lebih banyak. Baru kita ini akan membuang kerak-kerak yang ada di dalam tangki. Terus yang penting lagi, hendaknya kita jangan memakai air untuk mengisi ini, kita campur dengan pewangi, pengharum pakaian seperti itu, atau bahan-bahan kimia yang lain. Cukup air bersih saja. Semakin air itu tidak mengandung kapur, semakin bagus. Kenapa? Supaya memperlama usia pemakaian setrika ini, biar tidak cepat ngerak di saluran-salurannya. Oke, seperti itu guys. Ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa dukung kita, like and subscribe. Oke, terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.